Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Renaissance sebagai awal kebangkitan Eropa. Sebagai gerakan budaya yang berkembang pada periode ke-14 dan ke-17 dimulai di Italia di abad pertengahan akhir yang kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Inilah yang disebut dengan masa Renaissance. Dalam dunia politik dan ilmu pengetahuan budaya, Renaissance berkontribusi dalam pengembangan konvensi diplomasi sampai akhirnya berkembang sampai sarana meningkatkan ketergantungan. Terjadinya Renaissance di Italia abad ke-14 Masehi. Kebangkitan ini secara perlahan menyebar ke seluruh dataran Eropa. Berkembanglah ilmu filsafat di Eropa, yaitu disebut filsafat skolastik. Dan di sini ada beberapa tokoh Renaissance, yaitu Roger Bacon, Copernicus, Johannes Kepler, dan masih banyak lagi. Ada yang ditanyakan? Silahkan. B. Imperialisme Barat terhadap dunia Islam. Dengan melemahnya kekuatan politik dan militer Islam, maka lahirlah babak baru dalam sejarah dunia Islam, yaitu babak penjajahan Barat terhadap dunia Islam sebagai counter gerakan dunia Islam yang terwujud dalam gerakan sporadis dari setiap wilayah yang dijajah karena ingin merdeka. Sebab kekuatan integratif maupun koordinatif yang mempersatukan Islam sudah tidak mendapat legitimasi dari masyarakat Islam. India ketika berada pada masa pemerintahan Mughal adalah negeri yang kaya dengan hasil pertanian. Hal itu mengundang Eropa yang sedang mengalami kemajuan berdagang ke sana. Awal abad ke-17, Inggris dan Belanda mulai menginjakkan kaki ke India. Tahun 1611 Masehi, Inggris mendapat izin menanamkan modal dan tahun 1617 Masehi, Belanda mendapat izin yang sama. Akhirnya, pada tahun 1899 Masehi, Kesultanan Muslim Balukistan jatuh di bawah kekuasaan India-Inggris, yang memang sebelumnya telah diincarnya. Asia Tenggara, negeri tempat Islam baru mulai berkembang, merupakan daerah rempah-rempah terkenal pada masa itu dan menjadi ajang perebutan negara-negara Eropa. Tenggara lebih lemah sehingga dengan mudah dapat ditaklukkan. Kerajaan Islam Malaka yang berdiri pada awal abad ke-15 Masehi di Semenanjung Malaya yang strategis dan merupakan kerajaan Islam kedua di Asia Tenggara setelah Samudra Pasai. Ditaklukkan Portugis tahun 1511 Masehi. Pada tahun 1521 Masehi, Spanyol datang ke Maluku dengan tujuan dagang. Spanyol berhasil menguasai Filipina, termasuk di dalamnya beberapa kerajaan Islam, seperti Kesultanan Maguindanao, Kesultanan Buayan, dan Kesultanan Sulu. Bahkan abad ke-19 Masehi, Inggris menguasai seluruh Indonesia untuk jangka waktu yang tidak terlalu lama. Nama besar Turki Utsmani masih disegani oleh Eropa Barat sehingga mereka tidak melakukan penyerangan ke wilayah-wilayah kekuasaan kerajaan Islam. Namun, kekalahan besar kerajaan Utsmani dalam menghadapi serangan Eropa di Wina tahun 1683 Masehi menyadarkan Barat bahwa kerajaan Utsmani telah mundur jauh sekali. Sejak itulah kerajaan Utsmani berulang kali mendapat serangan-serangan besar dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nursabila dari kelompok 11 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebangkitan kembali dunia Islam. Benturan-benturan antara Islam dan kekuatan Eropa telah menyadarkan umat Islam bahwa mereka memang tertinggal jauh dari Eropa. Yang pertama mereka rasakan hal itu diantaranya Turki Utsmani.
karena kerajaan ini yang pertama menghadapi kekuasaan Eropa. Kesadaran itu memaksa penguasa dan pejuang-pejuang Turki banyak belajar di Eropa. Pada pertengahan abad ke-20 Masehi, dunia Islam bangkit memerdekakan negaranya dari penjajahan Barat. Periode ini merupakan zaman kebangkitan kembalinya dunia Islam setelah mengalami kemunduran di periode pertengahan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kebangkitan Islam adalah kristalisasi kesadaran keimanan dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan atau yang sesuai dengan prinsip Islam. Makna ini mempunyai implikasi kewajiban bagi umat Islam untuk mewujudkan melalui gerakan-gerakan baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Untuk memulihkan kembali kekuatan Islam dikenal dengan sebutan gerakan pembaharuan. Pada periode ini mulai muncullah pemikiran-pemikiran pembaharuan Islam. Gerakan pembaharuan ini muncul karena dua hal. Yang pertama, timbulnya kesadaran di kalangan ulama bahwa banyak ajaran-ajaran asing yang masuk dan diterima oleh ajaran sebagai ajaran Islam. Ajaran tersebut bertentangan dengan semangat ajaran Islam yang sebenarnya, seperti bid'ah, khurafat, dan takhayul. Ajaran ini yang menyebabkan Islam menjadi mundur. Yang kedua, pada periode ini Barat mendominasi dunia di bidang politik dan peradaban. Persentuhan dengan Barat menyadarkan tokoh-tokoh Islam akan ketertinggalan mereka. Oleh karena itu, mereka bangkit dengan mencontoh Barat dalam masalah-masalah politik dan peradaban untuk menciptakan balance of power. Adapun langkah yang diambil berupa pengiriman para pelajar Muslim oleh penguasa Turki Utsmani dan Mesir di negara-negara Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan dan menerjemah karya-karya Barat ke dalam bahasa Islam. Gerakan pembaharuan itu kemudian memasuki dunia politik. Gagasan politik yang pertama kali muncul adalah gagasan pan-Islamisme, yaitu persatuan Islam sedunia yang mulai didengungkan oleh gerakan Wahabiyah dan Sanusiyah. Namun gagasan ini baru disuarakan dengan lantang oleh Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani adalah orang pertama yang menyadari akan dominasi Barat dan bahayanya. Oleh karena itu, dia memperingatkan dunia Islam akan hal ini dan melakukan usaha-usaha untuk mempertahankan. Akhirnya, gagasan pan-Islamisme menjadi redup ketika Al-Afghani tidak diizinkan berbuat banyak di Istanbul oleh Sultan Kerajaan Utsmani Abdul Al-Hamid II karena dianggap menjadi duri bagi kekuasaan Sultan dan kalahnya Turki Utsmani bersama sekutunya. Di Mesir, benih-benih gagasan nasionalisme tumbuh sejak masa At-Tahtawi dan Jamaluddin Al-Afghani. Tokoh pergerakan terkenal yang memperjuangkan gagasan ini di Mesir adalah Ahmad Urabi Pasha. Syekh Muhammad Abduh sebagai seorang reformator di dunia Sunni adalah murid dan pengikut Al-Afghani. Di bagian Arab lainnya lahir gagasan nasionalisme Arab yang segera menyebar dan mendapat sambutan baik, sehingga nasionalisme berbentuk atas dasar kesamaan bahasa. Demikian ini terjadi di Mesir, Syria, Lebanon, Palestina, Irak, Hijaz, dan Afrika Utara. Di India, gagasan pan-Islamisme dikenal dengan gerakan khilafat. Syekh Amir Ali adalah seorang pelopornya. Namun gerakan ini akhirnya pudar dan populer adalah gerakan nasionalisme. Sedangkan di Indonesia, partai politik yang menentang penjajahan adalah Sarekat Islam, didirikan pada tahun 1921 di
bawah pimpinan Hos Cokro Aminoto. Partai ini merupakan kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911. Kemudian berdirilah partai-partai politik lainnya seperti Partai Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia yang Baru, dan Persatuan Muslim Indonesia. Demikianlah gagasan-gagasan nasionalisme dan gerakan-gerakan untuk membebaskan diri dari kekuasaan penjajah. Barat dan kafir juga bangkit di negara-negara Islam lainnya, Utsmani dan Mesir di negara-negara Eropa. Untuk menimba ilmu pengetahuan dan menerjemah karya-karya Barat ke dalam bahasa Islam. Gerakan pembaharuan itu kemudian memasuki dunia politik. Gagasan politik yang pertama kali muncul adalah gagasan pan-Islamisme, yaitu Persatuan Islam Sedunia, yang mulai didengungkan oleh gerakan Wahabiyah dan Sanusiyah. Namun gagasan ini baru disuarakan dengan lantang oleh Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani adalah orang pertama yang menyadari akan dominasi Barat dan bahayanya. Oleh karena itu, dia memperingatkan dunia Islam akan hal ini dan melakukan usaha-usaha untuk mempertahankan. Akhirnya, gagasan pan-Islamisme menjadi redup ketika Al-Afghani tidak diizinkan berbuat banyak di Istanbul oleh Sultan Kerajaan Utsmani, Abdul Al-Hamid II, karena dianggap menjadi duri bagi kekuasaan Sultan dan kalahnya Turki Utsmani bersama sekutunya. Di Mesir, benih-benih gagasan nasionalisme tumbuh sejak masa At-Tahtawi dan Jamaluddin Al-Afghani. Tokoh pergerakan terkenal yang memperjuangkan gagasan ini di Mesir adalah Ahmad Urabi Pasha. Syekh Muhammad Abduh sebagai seorang reformator di dunia Sunni adalah murid dan pengikut Al-Afghani. Di bagian Arab lainnya lahir gagasan nasionalisme Arab yang segera menyebar dan mendapat sambutan baik, sehingga nasionalisme berbentuk atas dasar kesamaan bahasa. Demikian ini terjadi di Mesir, Syria, Lebanon, Palestina, Irak, Hijaz, dan Afrika Utara. Di India, gagasan pan-Islamisme dikenal dengan gerakan khilafat. Syekh Amir Ali adalah seorang pelopornya. Namun gerakan ini akhirnya pudar dan populer adalah gerakan nasionalisme. Sedangkan di Indonesia, partai politik yang menentang penjajahan adalah Sarekat Islam, didirikan pada tahun 1921 di bawah pimpinan Hos Cokro Aminoto. Partai ini merupakan kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911. Kemudian berdirilah partai-partai politik lainnya seperti Partai Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia yang Baru, dan Persatuan Muslim Indonesia. Demikianlah gagasan-gagasan nasionalisme dan gerakan-gerakan untuk membebaskan diri dari kekuasaan penjajah. Barat dan kafir juga bangkit di negara-negara Islam lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Keswanto dari Prodi MPI. Baik, di sini saya akan sedikit mengupas tentang perkuliahan pembelajaran sejarah peradaban Islam dengan bertemakan kemerdekaan negara-negara Islam dari penjajahan Barat. Munculnya gagasan nasionalisme yang diikuti dengan berdirinya partai-partai politik merupakan modal utama umat Islam dalam perjuangannya untuk mewujudkan negara yang merdeka.
Dalam kenyataannya, partai-partai itulah yang berjuang melepaskan diri dari kekuasaan menjajah. Perjuangan tersebut terwujud dalam beberapa bentuk kegiatan, antara lain gerakan politik, baik dalam bentuk diplomasi maupun bentuk perjuangan bersenjata, pendidikan dan propaganda dalam rangka mempersiapkan masyarakat menyambut dan mengisi kemerdekaan. Tahun 1922, Timur Tengah yakni Mesir memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Namun pada tanggal 23 Juli 1952, Mesir menganggap dirinya benar-benar merdeka. Pada tahun 1951 di Afrika, tepatnya Libya merdeka, Sudan dan Maroko tahun 1956, Aljazair tahun 1962. Semuanya membebaskan diri dari Prancis dalam waktu yang hampir bersamaan. Yaman Utara, Yaman Selatan, dan Emirat Arab memperoleh kemerdekaannya pula. Di Asia Tenggara, Malaysia yang saat itu termasuk Singapura mendapat kemerdekaan dari Inggris tahun 1957 dan Brunei Darussalam tahun 1984 Masehi. Demikianlah satu persatu negara-negara Islam memerdekakan diri dari penjajah. Bahkan beberapa di antaranya baru mendapat kemerdekaan pada tahun-tahun terakhir, seperti negara Islam yang dulunya bersatu dalam Uni Soviet, yaitu Uzbekistan, Turkmenia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Azerbaijan pada tahun 1992, dan Bosnia memerdekakan diri dari Yugoslavia pada tahun 1992. Mungkin dari kelompok kami hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kritik dan saran apapun pertanyaannya, monggo bisa disampaikan di sini.